Kalau seandainya Rasulullah telah memberikan gelar Sayyid kepada dirinya, terus kenapa kita tidak boleh mengatakan Sayyid kepada Rasulullah? Pendekatannya, saya sudah memberi gelar kepada diri saya apa? Fakhrur Razi. Berarti apa? Orang lain juga boleh memanggil saya dengan apa yang saya sebutkan kepada diri saya. Rasulullah sudah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah penghulu, aku adalah pemimpin seluruh manusia di hari kiamat. Dan aku mengatakan perkataan ini bukan karena sombong. Berarti Rasulullah telah memberi gelar kepada dirinya dengan sebutan Sayyid. Lalu bagaimana bisa kita tidak diperbolehkan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedangkan Nabi sendiri telah memberi gelar kepada dirinya Sayyid. Lalu kita sebagai umatnya, kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, penghormatan kita kepada Nabi. Masa kita tidak boleh mengatakan Sayyid kepada Nabi Muhammad, sedangkan dia sendiri telah memberikan kepada dirinya kata Sayyid. Kedua, di dalam sebuah hadis disebutkan tentang dua cucu baginda Nabi. Siapa itu? Al-Hasanu wal Husain. Apa kata baginda Nabi dalam sebuah hadis? Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemuda pemimpin, adalah pemimpin atau penghulu para pemuda di dalam surga. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Apa arti sayyida syababi ahli jannah? Hasan dan Husain pemimpin para pemuda di dalam surga. Apa yang disematkan Rasulullah kepada dua cucunya ini? Kata Sayyid. Manil afdal? Hasan Husain atau Rasulullah? Tentu Rasulullah. Lalu apa mani'nya? Lalu apa larangannya? Kita tidak boleh mengatakan Sayyid kepada Rasulullah. Kalau seandainya orang yang tidak lebih mulia dari Rasulullah boleh dipanggil dengan Sayyid, bahkan Rasulullah memanggil keduanya dengan kata Sayyid, famal mani'? Lalu apa larangan? Kita tidak boleh mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyid. Bisa dipahami kan? Apa kata Rasulullah tentang Hasan dan Husain? Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di dalam surga. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberi gelar kepada Hasan dan Husain dengan kata Sayyid. Berarti Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Hasan dan Husain masih di bawah Rasulullah tentang kemuliaan. Karena Rasulullah adalah Sayyidul Alamin, pemimpin seluruh alam. Lalu famal mani'? Terus apa yang melarang? Kita tidak boleh mengatakan Sayyiduna kepada Rasulullah, sedangkan Hasan dan Husain diberikan gelar dengan Sayyid. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Fathul Bari ala syarhi Sahih Al-Bukhari, Ibnu Hajar, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa para sahabat sedang salat berjamaah di belakang baginda Nabi. Para sahabat sedang berjamaah di belakang baginda Nabi. Jadi imamnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau ruku, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku dan ingin i'tidal, bangkit daripada ruku. Tentunya seorang imam akan mengatakan ketika ingin bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Si makmum menjawab apa? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi.
Sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah hanya apa? Rabbana walakal hamdu. Lalu datang dia, apa dia katakan? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dia tambah 3 kalimat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Apa yang ditambah sahabat ini? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dan itu di dalam solat. Lalu setelah selesai solat, setelah salam, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih? Siapa tadi yang mengatakan seperti itu? Kata sahabat. Lalu yang mengatakan itu menjawab, saya mengatakan ya Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan, kenapa kamu menambah? Aku kan tidak mengajarkan kamu seperti itu. Tidak. Kenapa kamu tambah-tambahi agama ini? Kamu lebih paham daripada saya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Apa yang Rasulullah katakan? Setelah sahabat ini mengatakan, saya Rasulullah yang menambah. Apa yang Rasulullah katakan? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Ini di Fathul Bari ala Sahihil Bukhari. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Artinya apa? Aku melihat lebih dari 30 malaikat. Ra'aitu bid'atan wa salasin. Aku melihat lebih dari 30 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Aku melihat lebih dari 30 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Jadi ketika para sahabat ini sedang salat di belakang Nabi, dan ketika ruku, Nabi ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu si makmum juga, semua makmum juga yang ada di belakang Rasulullah bangkit dari rukuknya i'tidal. Dan ketika mereka i'tidal, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi untuk dibaca adalah Rabbana walakal hamdu. Hanya itu saja. Lalu ada seorang sahabat menambah kalimat tersebut. Apa yang dia tambah? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada kalimat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu tambahannya. Setelah selesai salat, Rasulullah rupanya mendengar kalimat tersebut ketika beliau sedang jadi imam itu. Setelah salat, Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa tadi yang menambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Maka sahabat yang menambah tadi berkata, saya ya Rasulullah. Dan Rasulullah tidak memarahinya. Rasulullah tidak membentaknya. Rasulullah tidak mencaci makinya. Kenapa dia menambah-nambah sesuatu di dalam salat? Padahal Rasulullah tidak ajarkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Aku melihat lebih dari 30 malaikat, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat pahala daripada kalimat tersebut. Bisa dipahami kan? Kalau seandainya hal itu dilarang, kenapa Rasulullah mengatakan malaikat berlomba-lomba mencatat pahala daripada tambahan tersebut? Padahal itu tidak dari Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kan?
Lalu setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ataupun menyebutkan cerita ini, hadis ini, beliau mengambil 3 kesimpulan. Setelah menyebutkan hadis yang tadi, hadis tentang tambahan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu beliau mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, boleh menyusun zikir di dalam salat walaupun tidak datang dari baginda Nabi. Boleh menyusun zikir di dalam salat walaupun zikir tersebut tidak warid. Maksudnya apa? Tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Tapi dengan catatan, selama tidak menyalahi zikir-zikir yang warid dari baginda Nabi. Ini di Fathul Bari seperti itu. Itu yang pertama kesimpulan yang setelah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis yang tadi. Apa kata beliau pertama kesimpulannya? Boleh menyusun zikir-zikir di dalam salat walaupun zikir tersebut tidak warid dari baginda Nabi, selama tidak menyalahi zikir-zikir yang warid dari baginda Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah pemimpinnya para muhadditsin. Dan yang kedua, apa kesimpulan daripada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari tadi? Boleh kita mengeraskan suara ketika berzikir selama tidak mengganggu orang lain. Itu kedua. Kenapa? Karena ketika sahabat menambah tadi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ucapan dia hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi sampai didengar oleh Nabi, berarti agak keras dia baca kan? Agak keras dia baca kan? Oleh sebab itu didengar oleh baginda Nabi. Dan baginda Nabi tidak mengatakan, kenapa kamu keraskan zikir kamu itu? Kenapa kamu keraskan bacaan kamu itu? Kenapa kamu menambah-nambah yang tidak pernah aku ajarkan? Maka dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil kesimpulan, boleh kita mengeraskan zikir selama tidak mengganggu orang yang di dekatnya. Itu poin kedua. Dan yang ketiga, boleh mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin ketika salat. Itu perkataan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari jilid 2. Fathul Bari juz 2. Jadi kan di sini kan banyak tambah-tambahan. Kan? Tadi kita katakan apa? Abdullah ibn Umar menambah lafaz apa? Tasyahud. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Beliau tambah wahdahu la syarikalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini hadis Abdullah ibn Umar menambah wahdahu la syarikalah. Dan Abdullah ibn Umar mengatakan ana zidtuha. Aku sengaja menambahnya. Kalau seandainya menambah lafaz sayyiduna di dalam salat, baik di dalam salawat, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat, tidak boleh. Terus apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ini? Apakah dia mengklaim dirinya lebih paham daripada baginda Nabi? Lalu apakah berani mereka yang mengatakan haram menambah lafaz sayyiduna di dalam salawat kepada Nabi, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat? Apakah mereka berani mengatakan Abdullah ibn Umar adalah seorang ahlul dolal, ahlul bid'ah, karena mendatangkan sesuatu yang tidak didatangkan oleh baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan sahabat yang menambah wahdahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Apa kelaiman mereka terhadap sahabat tersebut yang menambah itu di dalam salat? Apakah mereka juga berani mengatakan bahwa sahabat yang menambah itu ahlul bid'ah? Karena mendatangkan sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Ada soalun kabir. Baru ketiga, dalil kita tentang mengatakan kebolehan menambah lafaz sayyiduna. Kenapa? Karena baginda Nabi sendiri yang memberi gelar kepada dirinya lafaz
sayyiduna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Kan? Begitu juga dengan hadis Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Bisa dipahami kan?